kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? mengenal ya, meratakan, mensetarakan ya dengan yang empunya kenal, melihat, menstratakan kepada yang melihat. Baik, naikkan lagi yang apabila kau melihat, maka mesti rata-rata dengan si pelihat itu. Yang kau lihat itu mesti sama dengan yang melihat. Apa yang kau dengar itu mesti sama dengan pendengarnya. Jadi menstratakan pendengaran dan dengar ini mau rata-rata. Menstabilkan, merata-ratakan diri yang melihat dengan apa yang dilihat. Diri yang memikirkan dengan apa yang dipikirkan, mau sinkron, mau sama. Apabila terputus diri yang melihat dengan diri yang dilihat, maka memutuskan persaksian diri itu sendiri. Persaksian diri yang tidak disaksikan dengan apa yang dilihat, ini membatalkan diri si pelihat itu sendiri. Tidaklah kau dikatakan melihat atau mempersaksikan apa yang kau lihat, sehingga kau tidak melihat apa diri kamu sendiri, apa kau siapa diri kamu sendiri. Maksudnya, lihatlah diri kamu sendiri, maka kau melihat diri yang dilihat. Persaksikan diri kamu sendiri, baru kau boleh menyaksikan diri yang kau lihat. Persaksikan diri kau bersih suci, maka kau menyaksikan diri yang suci pula. Disaksikan diri yang suci itu meliputi akan diri tubuh jasad jasmani, mengikutlah diri batinia, bersaksilah diri sejati atau diri sebenar-benar diri, meliputi diri rahasia di tubuh jasad jasmani. Ini yang dikatakan insan sebenar-benar insan atau insan kamil mulan. Derajatnya khalifatullah. Mengenal penglihatan itu, kenali dulu lihat. Melihat itu awalnya lihat. Melihat itu zahir, lihat itu batinnya. Yang diperlihatkan itu tubuh jasad jasmani. Lihat itu ruh daripada mata itu. Yang dipanggil ruh mata itu penggerak daripada mata itu atau sumber daripada yang mau dilihat. Dikarenakan penglihatan itu tidak sinkron dengan apa yang dilihat, ini gagal melihat atau dikatakan tidak pernah melihat. Nah, bagaimana mau melihat? Mesti daripada batin ataupun diri sejati itu. Sumbernya atau adanya lihat itu dari diri sejati. Diri sejati itu diri rahasia. Wujudnya diri rahasia itu di diri
sejati atau diri yang benar, atau diri yang manusia, atau diri insan kamil. Barulah diri batinnya. Terputusnya lihat diri batinnya ini, maka butalah tubuh jasad jasmani atau diri syariah. Ketika melihat tubuh jasad jasmani ini terputus di diri batinia, maka gagal melihat. Apa yang mesti dilakukan? Persaksian, perakuan diri rahasia di diri tubuh jasad jasmani. Barulah kau melihat. Kepada engkau yang sudah berbuat, kepada seluruh ahli ya, jamaah hawasul hawas, kaum hawasul hawas, engkau yang menyisihkan harta engkau, yang menyisihkan uang untuk sahabat, untuk saudara ya, sebagaimana kau merasakan, begitulah yang pernah dirasakan sahabat kamu. Nantinya pun kau juga merasakan hal yang sama ketika kau mau dibersihkan, disucikan. Jadi apabila kau tidak mengikuti bersih suci sehingga 70 jasad atau 7 peringkat, maka tidak akan pernah selamat. Sudah semestinya lah aku melakukan, membuat, menyatakan 7 diri kepada sesiapa ahli yang sudah berpulang, yang sudah kembali dengan selamat. Tak ada kaidah yang lain kecuali bersih dan suci tubuh zahir, tubuh batin, tubuh sebenar diri, tubuh rahasia, tubuh kalamnya, tubuh syahadanya, tubuh raibnya, sehingga diantarkan ia ke diri rahasia. Maka diri rahasia yang membawa dia ke diri yang sedia suci, beserta diri zat maha suci. Kembali awal yang suci, kembali asma yang suci, kembali af'al yang suci, kembali sifat yang suci, kembali zat yang sedia suci. Begitulah menyampaikan sesiapa yang berpulang di dalam risalah bab suci. Tidaklah kau dikatakan umat hawasul hawas, tidaklah kau dikatakan jamaah hawasul hawas apabila kau tidak beserta, kau tidak ikut menunaikannya. Tapi tidak menjadi paksaan kepada engkau, berpulanglah bagi sesiapa yang sudah menyatakan dirinya ahli risalah bab kesucian. Maka aku bersaksi, aku memperakui kau yang kau ada di dalam jamaah hawasul hawas. Dan bagi sesiapa yang tidak membuatnya, tidak menunaikannya, atau tidak serta dalam apa yang kusampaikan, apa yang kulakukan, aku juga bersaksi akan diri. Jadi intinya, kau berbuat, tetap kusaksikan. Tak berbuat pun, aku pun bersaksi. Ya, jadi sama. Jadi kau buat, tak kau buat, itu tak ada hal. Ya, karena dua-duanya disaksikan. Pahamin? Jadi jangan risau ya. Jangan takut. Itu bukan satu hal yang berat. Tenang aja, ya. Santai aja. Kau buat, aku bersaksi, aku membuat perakuan. Tak buat pun kau, ku saksikan juga kau, ku perakui juga. Oke? Jangan risau ya. Sama-sama disaksikan. Jadi buat tak payah. Mengapa kau risau? Buat pun disaksikan, tak buat pun disaksikan. Buat tak buat, no hal. Tetap disaksikan, jangan takut. Disaksikan juga, tenang aja. Maksudnya aku saksikan kau tak berbuat lah. Itu maksudnya, ya. Semenjak kita berpisah, hatiku menanggung rindu. Padamu kasih tertumpah menjadi ingatan.
saatku. Sebesar zarah saja, makanan engkau bercampur yang kotor, jadi kotor kan? Begitu juga, kau belajar bab suci nih, nah, tengok ya, aku bawa kau lagi ya. Kau makan, makanan kau itu bersih, ya. Di dalam yang bersih itu ada sebesar zarah yang kotor, bagaimana? Ah itu, kau belajar bab kesucian, masih ada lagi paham-paham kau di luar sana. Masih ada lagi paham-paham kau yang lain selain bab kesucian itu bagaimana? Itu maksudnya tadi. Sebenar-benar bersih itu bagaimana? Sebenar-benar suci itu bagaimana? Sebenar-benar bab kesucian itu bagaimana? Itu maksudnya tadi. Bagaimana? Mudah dipahamkan? Nah, sebenar-benar semurni-murninya bab kesucian itu jangan ada yang lain selain bab kesucian. Kan nyaman kau paham. Jangan kau bawa masuk makanan kau itu. Makanan kau yang bersih itu jangan kau campur selain yang bersih. Jangan kau campur risalah bab kesucian ini selain hanya semurni-murninya bab kesucian. Itu maksudnya. Apa yang kau tanyakan itu berkaitan masih lagi di dalam apa-apa yang ku sampaikan. Kan banyak itu, 600 lebih. Bukan aku menolak Al-Quran, bukan. Nanti itu mudah itu. Al-Quran itu mudah. Sebab sudah pasti benar. Itu sudah mutlak. Muktamad. Al-Quran itu benar adanya, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Tidak perlu dikaji lagi, tidak perlu ketuk tambah lagi, jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Al-Quran itu begitu. Ya. Nanti kau cakap pula, oh ini tak mau mengkaji Al-Quran. Aku bukan orang yang boleh menjelaskan hal keadaan Al-Quran. Aku tidak mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu tak perlu dipelajari lagi, dilaksanakan aja. Berapa banyak orang pandai Al-Quran, paham Al-Quran, membaca Al-Quran. Cobalah kau tengok. Berapa banyak ayat surat yang dilanggarnya. Aku tak pandai aku mengkaji Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, tak pandai aku. Tapi apa yang disampaikan itu, seboleh-bolehnya aku laksanakan. Mana yang kau pilih? Kau baca-baca kah? Kau paham ilmu mentafsirkan kah? Kau hafal Al-Quran kah? Tapi beribu-ribu ayat itu kau tolak. Beribu-ribu ayat itu tak kau laksanakan. Mana kau pilih? Dia sedikit yang mulia tetapi laksanakan dengan istiqamah. Itu satu kau baca, kau buat. Satu lagi kau baca, terus kau laksanakan. Satu lagi kau baca, kau buat. Itu lebih tinggi nilainya kalau kau baca-baca aja. Semua orang pandai baca. Budak-budak pun pandai baca. Paham tidak? Baik. Mai pengertian daripada dalam bab kesucian, ma fi ana anta sirullah. Kalau bawa kepada diri kita ni, bagaimana pemahamannya itu dalam bab kesucian? Itu saja yang mulia. Antasyir itu kaulah diri rahasia. Jangan isbatnya ke Tuhan. Di dalam risalah pengajian kau ini tidak boleh isbat ke Tuhan. Di ilmu tauhid gugur. Di ilmu tauhid kafir jindik apabila kau isbatkan ke Tuhan. Anta syirullah itu kaulah diri rahasia. Maksudnya penyata kepada diri rahasia, penyebut kepada diri rahasia. Yang satu lagi? Ma fi ana anta maksudi. Nah, ma fi ana. Ke diriku inilah segala apa-apa petunjuk, segala apa-apa perintah. Nyata ke diriku ini.
Apa-apa petunjuk, apa-apa perbuatan, rujuknya ke diri rahasia juga. Paham? Mafi ana itu, aku. Ana itu bahasa Arab, aku. Itu makanya, aku sentiasa membawakan ke bahasa yang kau paham. Banyak itu yang menyampaikan dengan bahasa Arab itu sebenarnya. Kesudahannya, orang lain tak paham kan dengan pakai bahasa-bahasa itu. Nampaknya macam tinggi sangat tuh kan. Padahal itu hanya bahasa Arab saja, dialihkan ke bahasa Arab. Mafi ana ini nyata. Di mana kenyataan kau itu? Yang mana kenyataan kau? Zahir nyata di diriku rahasia. Hanya translate saja, mentranslatekannya saja, boleh cantik aja bahasa itu, tak ada apa-apa pun. Apabila kau tidak memulainya bersih suci. Itu perkataan menjelaskan, mempercantik penjelasan hal keadaan diri rahasia. Itu yang kau nak kan? Ya yang mulia. Jadi, Baik. Ada lagi? Alhamdulillah. Terima kasih dah saya Itu dah makanya faham. aku tak mau menjelaskan itu, membawa kepada bahasa-bahasa nantinya boleh menyesatkan, mengelirukan, menjadi tak paham. Orang ingat bahasa-bahasa macam itu ada ilmu di situ. Itu bahasa Arab. Yang ku sampaikan tadi itu dengan bahasa Melayu. Yang kau dengar itu bahasa Arab. Tak ada apa-apa benda di situ. Nah, nanti aku jelaskan dengan bahasa yang korang paham. Tak payah pakai bahasa Arab. Tiada dua penyebut satu. Tiga tiada beza, aku jua yang nyata. Mau dibawa kemana itu? Itu yang diri ini pahamkan Itu yang kan, mulia. itu kan perkataan sama itu yang tadi. Ya, Di mana mau dibawakan? Mau diletakkan kemana itu? Di bab mana mau dimasukkan? Memang betul di bab kesucian. Tapi diceritakan yang di mana? Itu sama yang tadi itu juga. Maksudnya arti satu tunggal dua yang sama itu. Yang tiga tak ada bezanya itu. Depannya itu apa itu? Menceritakan tentang apa itu yang di depannya? yang Boleh mulia. ku jelaskan. Nah, coba. Kan tak Kalau- pendek begitu saja tuh kan? Ya. Pasti ada di depannya itu. Ketika Kalau- dia menjelaskan satu penjelasan, satu kajian, maka ditunjukkannya, inilah yang dimaksud. Satu tunggal, dua sama, tiga tak berbeda. Kan selalunya begitu. Mana ada satu tunggal, dua sama, tiga yang tak ada bedanya. Nah, kan tidak mungkin itu. Coba, kalau tidak depannya, di belakangnya ada itu. Kalau merujuk ke satu tunggal sesuai dengan yang diri ini dapat dengar itu merujuk disebut rahasia. Ya. Karena rahasia itu dia tak ada kawannya, tak ada lawannya. Tunggal itu tidak berbilang, Ya, tidak bisa dibilang, ya, tidak ada hitungannya. Dia tidak ada kosongnya, tidak ada duanya. Tunggal itu bukan satu. Satu itu boleh dibilang. Gimana nih Cip? Dia orang bahasanya kan lain. Dia orang bilang tuh cakap. Ya, jadi Indon, panggil bilang tuh cakap. ya, cakap. Betul. Aku bilang. Ha, Malaysia pula bilang tuh kira. ya, jumlah. Itu. Juga. Coba. Sambung. Ya, Tuan Indra. ya di situ dikalamkan satu tunggal. Sebut aku tiada dua, aku satu tunggal, tiada tersebut bilangan. Aku tiada berjisim, tiada berjuru. Kan begitu kan semakin Ya. jelas itu kan. Ya, Nah, aku di situ merujuk ke diri rahasia. Aku tunggal itu, tidak ada duanya. Tidak boleh dikira, tak berbilang.
tak berbilang tuh, tak boleh disebut, tak boleh dikira. Berbeda dengan satu. Satu itu minta dua, bermulanya dari kosong. Diri rahasia itu tidak dimulakan dan tidak ada serupanya. Maksud tunggal itu tidak dimulai dari kosong. Penciptaannya tidak sama dengan penciptaan makhluk. Sampai di sini mana yang mau ditanyakan? Mana yang belum paham? Jadi itu berbeza dengan kedudukan sedia ada yang Itulah dikatakan dia sedia ada. Sedia ada di sini bukan sedia ada adanya diri Tuhan, bukan. Tak sama. Ya. Walam yakullahu kufuwan. Ingat itu ya. Tertolak langsung di situ. Nah, aku menceritakan kajian. Tengok dalilnya walam yakullahu kufuwan. Tengok kan? Nah, bukan spesial membuka mengkaji Al-Quran. Tengok. Tiada setaranya. Bukan sama dengan diri Tuhan. Maka walam yakullahu kufuwan ahad. Tengok. Aku menggunakan ayat itu dukungan untuk apa yang kusampaikan. Coba kalian dengarkan. Coba ditengok-tengok video itu. Ketika menjelaskan satu perkara, membuka satu kajian, dia support dengan dia buktikan dengan Al-Quran. Ya. Bukan membawa Al-Quran. Bukan aku spesial mengkaji Al-Quran. Ya, betul. Paham ini? Paham yang Yang dia orang pula dibukanya Al-Quran. Perginya ke tafsir. Pergi ke tafsir, lepas itu dia membawa kesucian, bab ilmu kesucian juga. Nak letak. Coba lagi. Ya. Tengok ya, nanti kalau ku jelaskan, ini ayatnya. Bukan mengkaji, bukan mentafsirkan, bukan membaca Al-Quran. Ketika aku menjelaskan satu perkara, bab kesucian, ini ayatnya. Ini dalilnya. Itu kan yang korang dengar kan? Pernah tak aku satu masa membaca ayat itu, ku tafsirkan, atau khas spesial untuk mentafsirkan Al-Quran, pernah ke tidak? Tak ada. Tidak pernah. Karena itu karena sudah keluar dari risalah suci. Tak sesuai. Rahasia ini, apakah ini pernyata Laisa itu yang mulia? Oh, bukan. Bukan. Laisa tadi merujuknya ke diri Tuhan lah. Diri Tuhan bukan rahasia. Tuhan bukan rahasia. Salah itu. Jadi Laisa itu penyataannya di diri Tuhan. Ke diri Tuhan. Iya. Ingat, Laisa kamislihi syai'un. Laisa bukan makhluk. Laisa Muhammad. Laisa tiada serupanya. Kamislihi syai'un, tiada menyerupai sesuatu. Maknanya itu, artinya itu. Jadi kalau sentiasa menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, nanti keliru jadinya. Karena terbiasa dengan bahasa-bahasa begitu. Jadi kesudahannya mengkaji itu dari bahasa Arab dirubah menjadi mentranslate ke bahasa Melayu. Nah, kebanyakan mereka itu mengaji itu begitu. Nanti gurunya cakap dengan bahasa Arab. Muridnya tanya, apa itu Laisa? Padahal Laisa itu artinya apa? Bukan makhluk. Tiada makhluk yang boleh menyerupainya. Pendek, tapi panjang sangat penjelasannya itu jadinya. Karena apa itu? Keliru. Apa itu Laisa? Cari di Google pun ada. Jadi yang mulia, bagaimana aku menjelaskannya supaya enak kau dengar. Nih kau dengar ya. Laisa kamislihi syai'un. Laisa, satu. Laisa kamislihi syai'un.
Dua itu kan. Nah, penjelasan bukan makhluk dan tiada satu pun setara dan tiada satu pun yang menyerupainya. Ini rujukannya ke diri Tuhan. Manusia kan laisa juga. Maksudnya tiada serupanya. Tiada menyerupainya, tiada yang sama dengannya. Kau ada tak yang sama dengan kau? Tidak ada yang Tidak ada yang Itu laisa lah. Yang berzat itu bukan Tuhan. Tengok tadi bahasanya. Apakah, coba kau ulang lagi. Apakah diri Tuhan itu merujuk ke diri zat maha suci. tadi berzat? Kenyataan laisa itu. Enggak begitu tadi. Tadi ada bunyi berzat tadi itu. Iya, diri zat maha suci yang berzat rahasia. Enggak begitu, itu sudah bertolak belakang. Yang depan itu menolak bahasa yang di belakang. Enggak cantik, kurang bagus itu. Menolak, cungsang itu. Yang ada bahasa yang di depan menolak bahasa yang di belakang. Tak sinkron. Dia tidak berzat. Disambung lagi berzat rahasia. Zat itu sudah rahasia itu. Coba baguskan lagi supaya nanti kau menjelaskan, ya tamat kau di bab kesucian ini cantik bahasanya, nggak bercelaru dia, tidak saling membantah, nggak saling menolak, kata demi kata tuh nggak gaduh. Contohnya bahasa kata yang gaduh tuh, maju ke depan, naik ke atas, mundur ke belakang, turun ke bawah. Cantik enggak bahasa begitu? Maju ya ke depan lah. Tapi selalu buat begitu kan? Naiklah ke atas katanya. Coba. Nah, kalau kaum Hawas, kaum spesial nih, dia tak bahasanya tak macam itu. Kalau naik itu kemana perginya? Naik ke atas yang mulia. Tuh. Naik sudah pasti ke atas. Jangan kau sebut lagi naiklah ke atas. Tak cantik bahasanya. Turunlah ke bawah. Tuh. Turun sudah pasti ke bawah itu. Paham tak? Paham. Nah, inilah perkara-perkara yang sentiasa dibuat. Ya. Kalau dalam ilmu psikologi, dalam ilmu filsafat, filsuf, terlebih lagi di dalam risalah bab kesucian, tak macam itu bahasanya. Itu menunjukkan kerusakan akal, menunjukkan kerusakan otak. Perkataan itu kan cermin diri. Pikiran itu kan cermin hati. Perbuatan itu kan cermin rasa. Esa bukan menyatu. Esa bukan dua bersatu. Bukan dua menjadi satu. Sampai di sini paham? Kamu dengar? Esa bukan menyatu. Bukan bersatu. Bukan dua menjadi satu. Bukan dua di dalam satu. Itu bukan Esa. Esa ini menyatu, tiada bersentuhan. Bersatu, masih lagi ada jaraknya. Bersama, tidak bersentuhan. Ini yang dipanggil Esa. Dia boleh berpisah. Karena ada sempadannya. Nah, dalam bahasa kaum awam, dekat tidak menyatu, jauh tidak berjarak. Nah, sekarang di bab kesucian, bersama tiada bersatu. Dekat masih lagi ada jaraknya. Maksudnya ada pemutusnya, ada sempadannya. Ini yang dimaksud laisa.
Kan bertambah kepahaman kau kan? Nah, yang selalunya kau dengar dekat tiada bersentuhan, jauh tak ada jarak. Ya. Ada basi. Jadi ketika Esa ini yang mulia, Sekarang ini zatnya zat apa dulu? ya zat Boleh di sini jelas. ya, Kalau kau sebutkan zat Ya. itu nyatanya di sifat apa? Zat ini zat apa? Kan boleh jelas. maksudnya zat di sini yang untuk pemahaman rahasia yang Rahasia, nyata di enggak Muhammad. rahasia, enggak pakai zat. Ya, untuk pemahaman yang mulia. Jadi Kepahamannya yang mau dipahami ini mau diletakkan di mana nih? Kau harus tahu dulu. ya, Kau harus sampaikan kepadaku, ini yang mau dikaji, ini zat apa yang nyata di sifat itu, ini zat apa ini? Kalau hanya kau sebutkan zat itu, nyatanya di sifat. Sifat apa? Zat apa ini? Kan mesti jelas. ya, ya, Nah, zat manusia itu, nyatanya di sifat manusia itu. Nah, kan bagus tuh bahasanya. Kalau aku pernah menyampaikan seperti itu, aku mau menarik kau tuh bertanya. ya, Aku memancing kau buat persoalan, buat pertanyaan. Nah sekarang apabila kau membuat satu statement, kalau kau berbicara, kalau kau membuat perkataan, zat itu nyata di sifat. Ini kemana perginya? Apa yang zat apa ini? yang bukan sesuatu itu nyata di sesuatu yang mulia. Kalau yang bukan sesuatu tidak pakai zat. Nah, kan bagus dijelaskan seperti ini kan? Nah, yang pakai zat itu makhluk yang diciptakan. Lanjut kepada tiga tiada beza, aku jua yang nyata yang mulia. Mohon dipahamkan di sini yang mulia supaya lebih jelas. Ini kemana? Kalau ku jelaskan tiga yang tak ada bezanya, aku meletakkannya ke diri kamu itu. Zahir, batin, diri sejati kau itu tidak ada bezanya. Kalau zahir itu bersih suci, di situ letaknya. Kalau semasa mau ku jelaskan itu kan dalilnya itu. Itu kan bahasa perumpamaannya. Ya. Satu tunggal itu, roh kamu itu enggak ada yang menyerupainya. Dua sama itu, zahir dan batin. Tak semestinya rata-rata. Tiga yang dia bersama, sentiasa bersama itu. Nyawa, jiwa, nafsu. Ini satu perkara semua ini. Kan enak meletakkannya kemana saja kan? Paham, Nah, paham diri. kalau sudah paham itu mau diletakkan kemana saja itu mudah. Itu makanya ku ajarkan kau. Aku pakai, terkadang ku buka bahasa-bahasa yang seperti itu, nanti larinya ke aku juga. Itu bahasa perumpamaan untuk mengambil paham supaya kau cepat pahamnya. Zat Maha Suci hanya sebutan untuk mengetahui, untuk memanggil, pemanggilnya saja. Bukan Maha Suci itu pakai zat, kalau rujuknya ke diri Tuhan. Sebutan zat nih, peletakan zat nih ke diri Tuhan tak boleh. Contoh, silakan. Itulah zat. So itu merujuk kepada diri Tuhan ke Yang Mulia? Tak boleh. Tak boleh juga ya? Mana boleh. Tuhan tak pakai nama. Bukan Tuhan itu kalau ada namanya. Makhluk lah. Kan bagus, saudara. Baik-baik Yang Mulia. Aku sentiasa membimbing kau. Jangan sampai larinya. Jangan sampai rujukan kau. Jangan isbatnya ke Tuhan. Iya, iya. Aku tak mau. Mesti ku cegah. Ya. Baik. Coba buka lagi contoh. Guru Silakan. tadi mengkalamkan bahwa jiwa, nyawa, dan roh itu tiada yang berbeda. Itu maksudnya bagaimana supaya pemahamannya lebih dalam? Apabila tubuh jasad jasmani sebenar-benar bersih, sebenar-benar suci, tidak ada bedanya lagi. Sama. Nah, poinnya itu di tubuh jasad jasmani itu. Kalau di tubuh jasad jasmani bersih, suci,
apabila tubuh jasad jasmani kamu itu sudah sebenar-benar bersih, sungguh-sungguh sudah suci, semurni-murninya bersih suci tubuh jasad jasmani kamu itu, maka ruh yang sebenar-benar bersih, sebenar-benar suci itu Nyata. meliput, Meliputi. nyata pun boleh, meliputi pun boleh. Jadi kalau kau mau menghendaki peliputan diri rahasia itu atau diri roh itu, ya, mau bersih tempatnya, kau mau minta air yang bersih. Kalau kau tak bawa tempatnya, kau tak akan pernah dapat air yang bersih. Ini contohnya, jangan kau tanya contohnya. Apa itu air yang bersih pula? Nah, aku membuat contohnya itu, jangan contohnya pula yang ditanya. Selalu ada itu yang bertanya begitu. Aku menceritakan kau dengan bahasa yang lain, boleh kau paham yang ku jelaskan ini dengan persoalan kau tadi itu, dengan yang kau tanyakan itu. Contoh, kalau kau mau cari air yang bersih, kau meminta air yang bersih, tempat yang kau bawa itu, tempat untuk air yang kau minta itu, kalau kotor tempatnya, kau tidak akan pernah dapat air yang bersih. Dibagi pun air yang bersih, kau tak akan pernah dapat. Maksudnya, kau meminta roh, meliputi diri kau, itu tidak akan pernah terjadi. Apabila yang mau diliputi roh ini tidak pernah bersih, tidak pernah suci. Paham tidak sampai di sini? Nah, jelas ini kan? Jelas kan? Nah, kau mau belajar bersih, kau mau belajar suci. Aku tidak pernah suka sama kau. Aku tidak lihat kau itu mau bersih. Aku tidak lihat kau melaksanakan zakat. Macam mana yang bukan Islam mau diajarkan bab kesucian? Yang tak mau melaksanakan zakat ini apa ini? Manusia tidak, Islam pun tidak. Itu yang banyak mengatakan, aku ni masih bodoh lagi, aku ni masih kotor lagi, aku ni masih tak boleh lagi, masih ini lagi, masih itu. Itu kan kau yang mau. Pesimis kan jadinya? Tak confident kan? Yang ku dengar cuma itu aja. Coba kau buat apa yang ku sampaikan. Coba kau laksanakan apa yang ku perintahkan. Coba kau buat apa yang ku sarankan, apa yang ku ajarkan sama kau. Kenapa aku boleh mengajarkan kau yang aku sendiri tak melaluinya, yang aku sendiri tak melaksanakan? Jadi kalau yang ku dengar, aku ni masih bodoh lagi, aku ni masih kotor lagi, itu kemauan kau. Di satu sesi, di satu poin, kau tidak melaksanakan apa yang ku sampaikan, apa yang ku sarankan, apa yang ku ajarkan. Jadi pemikiran kau itu tak dapat, tak maju. Hal yang pondasinya, hal yang wajib kau tak buat. Asik-asik yang kau dengar, aku masih bodoh lagi, aku masih setan lagi. Setan teruslah jadinya. Sudah aku sampaikan, batalnya kau jadi manusia ini. Apabila kau menolak Al-Quran, menolak perintah Al-Quran, batal kau Islam itu. Kalau kau tak melaksanakan yang bersesuaian petunjuk Al-Quran itu. Kalau kau tak percaya, kalau kau langgar Al-Quran itu, apa jadinya? Lah kalau syahadat itu wajib, sholat wajib ke tidak? Puasa wajib tidak? Jadi zakat tak wajib pula. Jadi kalau sudah wajib bunyinya, tak kau buat, apa jadinya? Dari situ aja aku dah tahu kau tak akan dapat, tak akan sampai kau itu. Hal yang wajib ini tak boleh kau tinggalkan. Kalau satu perkara saja tak kau buat, ini bagaimana? Tak capailah kedudukan Islam tu. Islam bukan satu saja yang perlu dilaksanakan. Kalau sudah tak Islam bagaimana? Kalau kau tak manusia bagaimana?
Dia nak dia Aku juga lagi yang salah. Aku juga lagi yang tak mau mengajarkan. Aku juga lagi yang tak mau buat perlakuan penyaksian. Nah, sekarang ini kau mau belajar. Ada sistemnya enggak? Ada tetapannya enggak? Ya orang bukan tetapan lah. Ada pengaturannya, ada aturannya kan? pengaturannya. Ada yang sudah metodenya diajarkan kan? guru. Ah. Ada. Ya enggak mungkin belajar ini, enggak ada kaitannya, enggak ada aturannya, tetapannya mesti ada lah, semuanya mesti ada tetapannya. Mesti ada peraturannya. Makan pun ada kaidahnya, ada peraturannya, apa yang enggak ada? Semua ada. Jadi kau memasuki pelajaran ini, kau langgar tetapannya, belajar juga lagi. Kita jadi belajar ini. Itu yang banyak guru-guru mengislamkan setan. Binatang diajarkannya hak-hak Islam, kewajiban Islam. Binatang disadarkannya, setan disadarkannya. Cobalah kau tengok orang yang mau dimasukkan Islam itu. Adakah aku ini mau masuk Islam? Sadar kau. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah, Islam. Ya. Waduh. Ya kan begitu kan Ya, yang kau lihat selama setuju. ini kan. Cobalah kau lihat itu. Siapa yang mau masuk Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semudah itu kau mengajarkan orang Islam, memasukkan orang Islam semudah itu. Cobalah kau perhatikan, cobalah kau ketahui bagaimana seorang guru, seorang ustadz, ulama, kiai, guru, bagaimana cara dia mengislamkan orang yang selama ini, yang sebelum ini dia tak pernah tahu, tak pernah mengerti, tak paham Islam. Semudah itu kau sebutkan syahadat itu sah, dah boleh kawin. Macam mana lah? Cobalah aku tanya sama kau. Pengalaman kau ya, sejauh ini, bagaimana orang diislamkan? Cobalah. Ya begitulah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah Islam kan gitu. Kata mereka itu. Habis kalau ada orang yang belum Islam, bisu dia macam mana mengislamkannya? Itulah yang tak jelas lagi bagaimana caranya. Jadi metode kau itu betul apa salah? Yang lama salah lah guru. Berani kau katakan sama ustadz itu metode begitu salah? Gaduh. Bunuh-bunuhan boleh. Karena kata dia, cara dia mengislamkan orang itu kan begitu kan? Oh, kalau sama aku, tak masuk di akal aku begitu mengislamkan orang. Aku heran, kenapa boleh masuk di akal kau? Kenapa boleh kau pahami, kau percayakan itu? Sedangkan si bisu tak boleh menyebutkan kalimat syahadat itu. Tak tahulah aku. Kau orang lain yang berpikirlah. Mudah-mudahan nanti 10-20 tahun lagi kau boleh paham lah yang aku sampaikan. Enggak begitu tadi. Adakah Rahman Rahim itu bagi nama Tuhan atau bagi nama pemanggil zat diri Tuhan? Itu tadi yang begitu. Kamu salah dengar itu. Jadi Rabbul Izzati itu gimana, Guru? Itu bukan pemanggil Tuhan. Itu kau untuk mengetahui hal keadaan Tuhan. Bukan sebutan Tuhan. Jadi, kalau kau mengatakan Rabbul Izzati itu pemanggil Tuhan, tidak boleh. Rabbul Izzati itu bukan pemanggil Tuhan, tapi cuma sebutan gitu. Hanya untuk kau ini mengerti. Aku menjelaskannya bukan untuk kau panggil-panggil itu, bukan untuk kau sebut-sebut. Boleh kau dengar, boleh ku sampaikan, supaya ada bunyinya. Jangan kau sebutkan Tuhan itu Rabbul Izzati. Nanti kau katakan pula Rabbul Izzati itu Tuhan pula. Bermakna boleh disebut.
Ya makanya ditanya guru supaya tambah paham. Iya, ini aku pahamkan kamu tadi. Tidak boleh kau sebut Tuhan itu dengan sebutan panggilan Rabbul Izzati. Hanya untuk kau mengetahui saja. Habis di situ. Berarti tidak perlu disebut-sebut ya guru. Ya. Tidak Jangan kau sebutkan pula lagi, tak perlu disebut-sebut. Itu udah kau sebut itu. Ada lagi? Thanks. Yang mulia guru, saya berpaham seperti ini yang mulia, yang dipahamkan guru ya. Diri Tuhan itu adalah Rabbul Alamin. Zat diri Tuhan itu adalah rahmatan lil alamin, yaitu hanya untuk kau pahami, hanya untuk kau ketahui. Kalau kau merasa itu kau sudah paham, itu kau sudah dapat, jangan kau sebutkan lagi. Itu sama saja kau membatalkan apa yang kau pahami itu. Siap, yang mulia. Kenapa aku membunyikannya? Begitulah aku mengajarkan, menyampaikannya. Tapi kalau tak aku sebut kau mana paham? Siap, yang mulia. Siap. Diri ini dipahami, yang mulia. Diri ini paham. Ya. Siap. Ya, kita hanya sampai kepada diri rahasia Muhammad. Maaf yang mulia. Baik bahasa kau itu. Tadi udah bagus aku dengar diri ini. Ujungnya kita pula lagi. Maksudnya diri ini guru, diri ini hanya sampai diri rahasia Muhammad, yang mulia guru. Kita? Bagaimana diri ini? Diri ini nggak pakai kita. Diri ini hanya sampai diri rahasia Muhammad. Bagaimana kaedahnya sampai kepada diri rahasia Muhammad? Senantiasalah diri ini mensucikan dan membersihkan diri ini. Itu aja yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Engkau tak tahu yang engkau sebenarnya itu tidak tahu. Yang engkau tahu itu pun sebenarnya engkau tidak tahu. Di mana kedudukannya dan bagaimanakah untuk mendapat sebenar-benar tahu. Begitu Tuan Guru. Kenapa kau tidak sedar? Kenapa kau sentiasa dalam kelalaian? Yang kau tidak mengetahui bahwasanya kau itu tak tahu. Maksudnya, kau tak sedar apa yang kau buat tidaklah sama dengan perkataan sebutan diri kau itu. Sebutan diri kau itu tidak kau ketahui, makanya kau tidak mengetahui yang kau tak tahu. Nah, bagaimana kau boleh tahu yang kau itu tak tahu? Atau bagaimana kaedahnya? Jangan terjadi ketidaktahuan itu semakin tak tahu. Coba aku ambil dulu bahasa yang kau boleh cepat paham ya. Mengapa boleh terjadi ketidaktahuan yang tidak tahu? Bagaimana terjadi kau tak tahu yang kau tidak mengetahui yang kau tak tahu? Ulang ya, boleh sempurna lagi, boleh kau cepat paham. Kau tak tahu bahwasanya kau tidak mengetahui. Nah, bagaimana tu? Semakin bagus kan? Kau tak tahu bahwasanya kau tak tahu. Paham tak? Kalau kau tahu, yang kau tak tahu, inilah dipanggil belajar. Kalau kau tidak tahu, bahwasanya kau tak tahu, ini kurang ajar. Apabila kau tahu, yang kau tidak mengetahui, inilah disebut mau belajar. Kalau kau tak tahu, bahwasanya kau tak tahu, inilah kurang ajar. Boleh paham? Boleh dapat ini kesimpulannya? Ya, itu bahasa yang paling mudah tu. Yang paling rendah. Aku pilihkan kau, aku cari kau bahasa yang kau cepat paham. Sebenarnya kalau saya katakan bahawa saya tidak akan tahu kalau tak diberitahu.
dan saya Itu tak baru ambil tahu. penting. Itulah belajar. Itulah murid. Kan ada pilihannya tuh. Nah, mana yang kau pilih bahasa yang tadi itu? Nah, itulah yang dipanggil paham. Kau boleh mendengar sehingga kau mendapat kesimpulan. Kau mendapat kepahaman. Aku tidak akan pernah tahu sehingga aku dibagi tahu. Nah, jelas ini. Tiadalah aku ini tahu. Sehingga aku ini dibagi tahu. Jawabannya yang cantik begitu. Allah itu ataupun Tuhan itu laisa kamisli syai'un. Bagaimanakah hukum apabila laisa kamisli itu kan tiada berjirin dan berjisim. Untuk memahami Tuhan atau untuk mengetahui Tuhan itu kan mesti berjirin dan berjisim yang mulia. Bagaimanakah kaidah supaya tidak tersirik dalam memahami? Kajilah selain Tuhan. Pelajarilah yang bukan Tuhan. Jangan diingat selain Tuhan. Karena Tuhan tak boleh dikaji. Tuhan tak boleh diingat. Kalau tidak tersirik ini tidak sengaja syirik. Jangan tersirik, jangan tidak sengaja syirik. Jadi bahasanya, bagaimana kaidah? Jangan syirik. Kalau jangan tersyirik, tak sengaja syirik. Itu, kalau ada ungkapan di depan syirik itu tidak sengaja termakan, terjatuh. Termakan, tidak sengaja makan. Terjatuh, tidak sengaja terjatuh. Atau tidak sengaja jatuh. Atau bukan sengaja dijatuhkan. Itu kalau ada ternya. Terdampar. Jangan kau syirik. Maksudnya, tidak boleh dikaji. Tidak boleh dipikirkan, tidak boleh diingat. Tuhan tidak boleh diingat. Tak boleh kau capai dengan apapun, termasuk dengan ilmu, termasuk dengan dirinya sendiri. Kau tak boleh capai dengan dirinya sendiri. Maksudnya Tuhan itu tidak boleh kau kaji, walau dengan diri Tuhan itu sendiri. Dengan kenyataan Tuhan itu sendiri. Dengan kezahiran Tuhan itu sendiri, tidak boleh. Karena sudah diingatkan. Apa diingatkan itu? Apa ayat yang melarang mengkaji Tuhan itu? Mengenal Tuhan itu, mengetahui Tuhan itu, kenal diri kamu. Kaedahnya, kenalilah, ketahuilah diri kamu. Ketika kau kenal diri kamu, maka kau dikenal diri Tuhan kamu.